Halo, hari ini saya lagi berada di tempat bersejarah Kota Bekasi, yakni Museum Gedung Juang 45. Gedung yang ada di belakang saya ini memiliki banyak cerita sejarah di dalamnya. Untuk mengetahui sejarahnya, mari kita simak ya. Museum Gedung Juang 45 Bekasi atau yang juga dikenal Gedung Juang Tambun menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Bekasi pada para penjajah. Gedung ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Tambun Selatan. Usai direnovasi, gedung ini dialihfungsikan menjadi Museum Bekasi dan bisa dikunjungi para wisatawan. Gedung Juang 45 Bekasi adalah salah satu bangunan bersejarah yang masih beroperasi dengan baik sampai saat ini. Sebagai suatu cagar budaya, bangunan ini merupakan wadah serta sumber informasi terhadap identitas suatu bangsa. Gedung ini dulunya bernama Landuis Tambun yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung ini dibangun oleh Kau Jengkie, seorang tuan tanah yang memiliki kebun tebu yang luas. Kau Jengkie membangun Landuis Tambun melalui dua tahapan. Pembangunan tahap pertama gedung ini berlangsung pada tahun 1906 sampai tahun 1910. Lalu pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1925. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan. Di tahun 1943 sampai tahun 1945, tentara Jepang menduduki gedung ini dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan militernya. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang 45 Bekasi digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara yang kini menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini Gedung Juang 45 Bekasi sudah berubah menjadi Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi. Museum digital tersebut diresmikan pada Jumat malam tanggal 19 Maret 2021 oleh Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Museum tersebut mengusung konsep 4.0 dan diharapkan menjadi ikon dan pusat Kabupaten Bekasi yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Gedung Juang Tambun yang kini sudah berubah menjadi Museum Bekasi yang memiliki banyak daya tarik pengunjung. Salah satunya yakni segala bentuk ornamen gedung yang masih asli, banyak ruangan yang menampilkan foto-foto sejarah Bekasi dari sebelum masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Di dalamnya juga terdapat ruang digital mengenai sejarah gedung dan juga perannya dari tahun ke tahun. Selain itu juga ada sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara yang pernah ada di Bekasi. Ada juga ruang 3 dimensi di mana pengunjung dapat menyaksikan video perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajahan. Lalu di dalamnya juga terdapat aneka permainan edukasi sejarah yang berbentuk 3 dimensi. Halo, perkenalkan Bapak, nama saya Romi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara. Ya, dengan Bapak siapa? Saya Faruk Algozi, SPD dari MTS Unggulan Al Munawaroh. Baik Bapak, sebelumnya saya izin bertanya Pak mengenai Museum Gedung Juang 45 ini. Pertama, kesan pesan Bapak melihat situasi Museum Gedung Juang 45 ini bagaimana Pak? Pertama ya, alhamdulillah sangat bersyukur di Bekasi masih ada museum yang dilestarikan. Hanya saja sangat disayangkan ketika orang Bekasi asli tidak mengetahui museum lokal yang ada di Bekasi ini. Dan dari gedung ini alhamdulillah sangat terjaga, kemudian juga sejarah-sejarah yang ditampilkan juga cukup menarik dan memberikan wawasan luas bagi para generasi-generasi, khususnya pemuda-pemuda di Bekasi itu. Dan kita perlu tentu tahu bahwa di Bekasi adalah pangkal perjuangan, bahkan ini kenal dengan Kota Patriot, dan disinilah kala itu dibangun sebagai perjuangan kita dan saat ini menjadi museum. Mudah-mudahan museum ini terus dilestarikan, terus dikembangkan, bahkan lebih luas lagi, tidak hanya satu bangunan ini saja. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, informasi apa saja yang Bapak dapat setelah mengunjungi museum ini Pak? Apakah di sini informasinya sudah sangat lengkap mengenai histori Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi? Untuk keilmuan atau pengetahuan terkait histori yang ada di Bekasi,
sangat lengkap, bahkan juga tidak hanya Bekasi yang saya baca, di sini banyak ditampilkan dengan kerajaan-kerajaan Pasundan, kemudian juga suku-suku yang ada kala itu, dan memang tentu masih ada kekurangan pastinya terkait informasi. Mungkin dikarenakan tempat kali ya, tempat yang tidak mencukupi sehingga masih ada sejarah atau histori yang belum ditampilkan secara rinci di Museum Gedung Juang 45 Tambun Kabupaten Bekasi ini itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ganggu. Oke. Terima kasih banyak. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan informasi dari sejarah Gedung Juang 45 Bekasi ini? Sebagai pemuda-pemudi yang memiliki rasa nasionalisme, kalian harus mampir nih ke tempat bersejarah di belakang saya ini. Demikian informasi sejarah future dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat, Romi Putra Alamsyah.